Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Metodologi Studi Islam akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan posisi sentral Al-Quran dalam studi Islam. Sini nama anggota kelompok kami: yang pertama Iza Sabrina Bilbi, yang kedua Syifa Isnaini, yang ketiga Christina Bella, yang keempat Lailatul Farihah. Materi yang pertama yaitu posisi sentral Al-Quran dalam studi Islam. Isi Al-Quran meliputi segala macam persoalan dan bisa dibahas dari berbagai aspek. Al-Quran juga dapat dilihat dari segi kandungannya yang bukan hanya mengemukakan persoalan-persoalan yang menyangkut peribadatan saja, tetapi meliputi juga persoalan teologi, persoalan kemasyarakatan, persoalan eksistensi manusia, bahkan persoalan-persoalan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia, seperti ilmu dan teknologi. Karena posisi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama, maka segala sesuatu pembahasan mengenai keislaman, baik yang menyangkut ajaran maupun yang menyangkut unsur-unsur pendukung terlaksananya ajaran tersebut, seluruhnya mengacu kepada Al-Quran. Bagi orang-orang yang percaya akan kemukjizatan Al-Quran, maka Al-Quran itu betul-betul akan menjadi petunjuk baginya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tidaklah diturunkan sekaligus, akan tetapi diturunkan secara berangsur selama masa kerasulan. Ada yang turun untuk menguatkan dan memperkokoh pendirian Nabi SAW, ada yang turun mendidik umat yang baru saja tumbuh, dan ada pula yang diturunkan karena peristiwa keseharian yang dialami oleh umat Islam di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Setiap kali peristiwa, turunlah ayat Al-Quran yang sesuai dan menjelaskan hukum Allah atas peristiwa itu. Di antaranya adalah kasus-kasus dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat Islam pada masa pensyariatan hukum, di mana umat Islam ingin mengetahui hukumnya, maka turunlah ayat yang menjelaskan hukum Allah, seperti larangan minuman keras. Metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yaitu metode tafsir al-aqli al-ijtihadi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tafsir bil al-ra'i. Tafsir ini juga disebut tafsir bil al-aqli, tafsir bil al-dirayah, atau tafsir bil al-ma'qul. Tafsir bil al-ra'i sering dipergunakan oleh para mufasir untuk melegitimasi mazhabnya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan mazhabnya. Unsur nalar memahami Al-Quran. Dalam perkembangan Islam, aspek nalar memainkan peran penting dalam membahas bidang-bidang keagamaan. Ulama-ulama Islam tidak semata-mata berpegang pada wahyu, tetapi banyak pula berpegang pada akal. Peranan akal besar sekali dalam pembahasan masalah-masalah keagamaan yang kita jumpai, bukan hanya dalam bidang filsafat, tetapi juga dalam bidang tauhid, bahkan dalam bidang fikih dan tafsir, karena Allah sendiri memerintahkan hambanya berpikir. Baik, kesimpulannya adalah yang pertama, Al-Quran adalah sumber berbagai ilmu keislaman. Karena Al-Quran merupakan pokok ajaran Islam, maka segala studi mengenai keislaman tidak boleh bertentangan dengan sumber pokok ini. Yang kedua, memang ada aliran-aliran dalam Islam yang muncul karena faktor perbedaan pandangan tentang cara memahami ayat-ayat Al-Quran, faktor sejarah Islam, dan faktor-faktor lainnya. Yang terpenting adalah pemahaman bersama bahwa Allah dalam Al-Quran menghendaki sesama muslim untuk saling berkasih sayang. Yang ketiga, sebagian besar umat muslim berpandangan bahwa unsur nalar umat berperan dalam memahami Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat kalau isi serta kandungannya belum dapat dipahami dengan baik, karena isi dan kandungan Al-Quran itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.